Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2402505020230. Pada kesempatan kali ini di pertemuan 8, saya kembali menjelaskan materi dengan judul Data Flow Diagram atau DVD. Yang pertama itu ada proses pembuatan aplikasi, yang dimana metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu waterfall, agile, dan RAD. Yang pertama, waterfall, yaitu yang terdiri dari pengumpulan kebutuhan, rancangan sistem, implementasi, testing, dan perbaikan. Oke, pengertian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow, diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Fungsi dari data flow diagram tersendiri yaitu menyampaikan rancangan sistem dengan pembuatan DFD, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Kedua, menggambarkan suatu sistem, yang dimana DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Yang ketiga ada perancangan model. Diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu yang dimana dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Simbol dalam DFD. Yang pertama itu ada data flow, proses, source of sync, yaitu external entity, dan data store. Simbol dalam DFD yang pertama yaitu data store, merupakan file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Data flow merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store, yang dimana data flow ini digambarkan dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Terus yang ketiga ada external entity atau source of sync, atau yang biasa disebut dengan terminator, merupakan pihak di luar sistem, dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Yang dimana simbol dari external entity ini dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Terus ada proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda, yang dimana dengan simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bunda. Next ada jenis-jenis DFD. Yang pertama itu ada diagram level 0 atau diagram konteks. Merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Jadi untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Terus yang diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Diagram level 2 merupakan tingkatan lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Cara membuat data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada data store harus diproses.
Yang perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran output. Yang kedua, menentukan jumlah input dan output, yang dimana pada setiap DFD setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran karena diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. Yang ketiga, hubungan pada data store, yang dimana setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Yang keempat ada letak posisi proses. Aturan terakhirnya, setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir, data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Dan ini adalah contoh penerapan DFD. Oke, itulah tadi materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.